Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil eh, tugas UAS saya, yaitu saya memilih judul Operational Excellence in the Digital Era atau strategi meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan daya saing bisnis. Disusun saya sendiri, yaitu Moses Andreas Senipar dengan NIM 2422134. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai eh, yang pertama operation management, yang kedua quality management, yang ketiga Lean Six Sigma, yang keempat supply chain management, yang kelima operational productivity, dan yang keenam operational excellence. Yang pertama operation management. Operation management atau manajemen operasional adalah proses merencanakan mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh aktivitas yang membuat input menjadi output secara efisien. Input tersebut dapat berupa tenaga kerja, bahan baku, mesin, teknologi informasi, maupun modal. Seluruh sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik agar proses operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada slide ini juga dijelaskan beberapa tujuan utama dari operational management. Yang pertama, tujuan adalah menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas serta pelayanan yang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya perusahaan agar tidak menjadi pemborosan dalam proses operasional. Selanjutnya saya akan membahas quality management, lean management, dan Six Sigma. Yang pertama, quality management atau manajemen kualitas. Quality management ini adalah proses pengelolaan mengendalikan kualitas produk atau jasa agar selalu memenuhi standar perusahaan dan harapan pelanggan. Tujuannya menjamin konsistensi kualitas produk, meminimalkan produk cacat atau defek, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan daya saing perusahaan. Pemanfaatannya adalah mengurangi biaya akibat produk rusak, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mendorong perbaikan kualitas secara berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kedua, yaitu land management. Land management adalah pendekatan yang berfokus pada pengalihan efektivitas yang tidak memberikan nilai tambah waste sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan produktif. 5 prinsip land menentukan nilai atau value, mengidentifikasi alur nilai value stream, menciptakan aliran proses atau flow, produk berdasarkan permintaan atau pull system, dan yang terakhir perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. 8 jenis waste adalah overproduction, waiting, transportation, overprocessing, inventory, motion, defect, dan yang terakhir adalah unisat talent. Dan yang terakhir adalah manfaat. Pemanfaatannya mengurangi pemborosan, menekan biaya operasional, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yang ketiga adalah Six Sigma, yang dimana Six Sigma ini merupakan metode peningkatan kualitas berbasis data yang bertujuan mengurangi variasi proses dan meminimalkan jumlah cacat produk sehingga mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi. Metode metodenya yaitu DMAIC. Yang pertama define, yaitu mengidentifikasi masalah, terus adalah measure, mengukur kondisi proses, yang ketiga ada analisis, mencari akar penyebab masalah, dan yang keempat ada improve, menentukan solusi terbaik, dan yang terakhir adalah kontrol, dijaga agar perbaikan tetap berjalan. Terus hubungan ketiga konsep, yang pertama quality management, fokusnya pada menjaga kualitas produk, menjamin kepuasan pelanggan, standar mutu yang konsisten. Yang kedua land management, fokus pada mengalihkan pemborosan, meningkatkan efisiensi proses, proses lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga Six Sigma, fokus pada mengurangi variasi dan cacat proses, meningkatkan akurasi dan kualitas proses, dan keputusan berdasarkan data dan analisis. Selanjutnya, strategi supply chain management.
SCM adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aliran barang, jasa, informasi, dan keuangan melalui dari pemasok atau supplier. Proses berproduksi di perusahaan, penyimpanan di gudang, distribusi, hingga produk atau jasa yang diterima oleh pelanggan akhir. Tujuan SCM adalah menjamin ketersediaan bahan baku tepat waktu, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, mengurangi biaya operasional dan logistik, meningkatkan kecepatan pengiriman kepada pelanggan, meningkatkan koordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Pemanfaatan SCM adalah mengurangi biaya persediaan atau inventory cost, mempercepat proses distribusi, mengurangi resiko keterlambatan pengiriman, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk komponen utama untuk komponen utama supply chain management adalah supplier, menuju manufaktur, menuju warehouse, menuju distributor, menuju retailer, dan menuju customer. Selanjutnya, operational productivity dan performance metric. Pengertian operational productivity adalah kemampuan perusahaan menghasilkan output yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya tenaga kerja, mesin, material, modal, dan waktu secara efektif dan efisien. Untuk pengertian performance metrics merupakan sekumpulan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan kinerja operasional sehingga perusahaan dapat mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, kualitas, dan produktivitas proses bisnisnya. Selanjutnya ada integrasi konsep menuju operational excellence. Integrasi operasional adalah proses menghubungkan seluruh fungsi utama dalam manajemen operasional agar bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Operational excellence hanya dapat tercapai apabila setiap fungsi saling mendukung dan berjalan secara selaras. Studi kasus yang saya ambil yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pada beberapa tahun terakhir yaitu industri otomotif yang menghadapi berbagai dampak permasalahan tentang kelengkapan chip semikonduktor yang menghambat proses produksi, gangguan rantai pasok global atau global supply chain disruption, kenaikan biaya logistik dan distribusi, fluktuasi permintaan pasar, target produksi tetap harus tercapai tanpa mengurangi kualitas produk. Dampak permasalahannya itu produksi eh, menjadi lebih lambat, pengiriman kendaraan kepada pelanggan mengalami keterlambatan, biaya operasional meningkat, resiko kekurangan stok kendaraan, dan kepuasan pelanggan berpotensi menurun. Untuk kesimpulan, jadi operational excellence eh, merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi produktivitas, dan kualitas operasional perusahaan melalui perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Dalam penerapannya, perusahaan harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek penting melalui dari operational management sebagai dasar pengelolaan proses operasional. Quality management, lean management, dan Six Sigma untuk menjaga kualitas serta mengurangi pemborosan. Sehingga supply chain management yang memastikan kelancaran aliran barang, informasi, dan distribusi kepada pelanggan. Selain itu, keberhasilan seluruh proses operasional perlu diukir melalui operational productivity dan performance metrics agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan penerapan seluruh konsep tersebut secara terpadu, perusahaan mampu menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membangun keunggulan dalam kompetitif yang berkelanjutan di era digital. Baik, selanjutnya saya buka untuk sisi tanya jawab. Ya, izin bertanya, kamu ses. Baik, apa itu, Kakak Gondrong? Tanda apakah perusahaan dapat mencapai operational excellence jika hanya berfokus pada efisiensi biaya tanpa memperhatikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan?
dan jelaskan alasannya. Baik, menurut saya tidak bisa. Karena operational excellence bukan hanya berfokus pada efisiensi biaya, tetapi juga menekankan keseimbangan antara produktivitas, kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Jika perusahaan hanya berusaha menekan biaya operasional tanpa menjaga kualitas produk atau layanannya, maka resiko yang muncul adalah meningkatkan produktivitas cacat, menurunnya kepercayaan pelanggan, dan berkurangnya daya saing perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang menerapkan operational excellence akan berupaya mengurangi pemborosan melalui lean management, menjaga kualitas melalui quality management, dan Six Sigma mengelola proses operasional dengan baik melalui operation management, serta memastikan distribusi berjalan lancar melalui supply chain management. Seluruh proses tersebut kemudian diukur menggunakan performance metrics agar perusahaan dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi, operational excellence tidak berarti hanya bekerja dengan biaya yang lebih rendah, tetapi bekerja secara lebih cerdas, menghasilkan produk yang berkualitas, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Apakah sudah cukup? Baik, cukup kamu, saya sudah sangat Baik, jelas. terima kasih. Saya tutup presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alia Azahra dengan NIM 2422098. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Operational Excellence melalui Integrated Factory dan Digital Operation dengan studi kasus PT Unilever Indonesia. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari webinar ini. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep Integrated Factory Blueprint, Digital Operation Excellence, Six Sigma Mastery, dan Operational Excellence Matrix. 4 konsep ini merupakan dasar yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional sebuah perusahaan. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan hubungan antara keempat konsep tersebut. Jadi, konsep-konsep ini sebenarnya saling berkaitan. Misalnya, perusahaan tidak cukup hanya menggunakan teknologi digital. Perusahaan juga membutuhkan sistem yang terintegrasi. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan di PT Unilever Indonesia. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa konsep yang dipelajari bukan hanya teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, setelah mengetahui tujuan dari webinar ini, sekarang saya akan memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan kita bahas. Materi pertama adalah Integrated Factory Blueprint. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana sebuah perusahaan menghubungkan seluruh proses operasionalnya, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi, agar semua bagian dapat bekerja secara terintegrasi. Selanjutnya adalah Digital Operational Excellence, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi digital seperti ERP, IoT, dan automation untuk meningkatkan efisiensi operasional. Materi berikutnya adalah Six Sigma Mastery, yaitu metode yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus mengurangi kesalahan atau defect dalam proses produksi. Kemudian kita akan membahas Operational Excellence Matrix, yaitu indikator yang dipergunakan perusahaan untuk mengukur keberhasilan operasionalnya. Dan yang terakhir adalah Operational Excellence, yaitu hasil yang ingin dicapai ketika seluruh konsep tersebut diterapkan secara bersama-sama, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Baik teman-teman, sekarang kita mulai pembahasan dari materi yang pertama, yaitu Integrated Factory Blueprint. Integrated Factory Blueprint merupakan konsep yang menghubungkan seluruh operasional perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, persediaan, hingga distribusi, sehingga semua bagian dapat bekerja secara terkoordinasi.
Tujuan dari konsep ini adalah meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses produksi dan distribusi, mengurangi pemborosan biaya, serta meningkatkan koordinasi antar divisi. Konsep utamanya adalah seluruh data dan proses bisnis saling terhubung sehingga informasi dapat mengalir lebih cepat dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Supaya lebih mudah dipahami, saya memberikan contoh sederhana. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi sampo. Ketika stok botol kemasan di gudang mulai menipis, sistem akan langsung memberikan informasi kepada bagian pembelian untuk segera memesan stok baru. Dengan begitu, proses produksi tetap berjalan tanpa harus berhenti karena kekurangan bahan baku. Nah, konsep seperti inilah yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia. Perusahaan menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk menghubungkan bagian pembelian, produksi, gudang, hingga distribusi. Dengan sistem tersebut, data dapat dipantau secara real-time, sehingga proses operasional menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi, Integrated Factory Blueprint menjadi dasar agar seluruh proses operasional perusahaan dapat berjalan secara terintegrasi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana seluruh proses perusahaan dapat saling terhubung, sekarang kita akan membahas bagaimana teknologi membantu proses tersebut menjadi lebih cepat dan efisien melalui Digital Operational Excellence. Digital Operational Excellence adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas proses operasional perusahaan. Tujuannya adalah mempercepat proses kerja, mengurangi pekerjaan manual, mempermudah pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Beberapa teknologi yang mendukung konsep ini adalah ERP, yaitu sistem yang menghubungkan seluruh informasi perusahaan dalam satu sistem. Kemudian IoT atau Internet of Things, yaitu penggunaan sensor yang dapat mengirimkan data secara real-time, misalnya untuk memantau kondisi mesin produksi. Selanjutnya automation, yaitu penggunaan mesin atau robot untuk membantu pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga proses menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Terakhir adalah digital supply chain, yaitu pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan proses distribusi dari pemasok hingga produk sampai ke tangan konsumen. Di PT Unilever Indonesia, konsep ini diterapkan melalui Unilever Manufacturing System atau UMS yang memanfaatkan ERP, IoT, automation, dan digital manufacturing system untuk memantau proses produksi secara real-time. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas produknya. Selanjutnya, kita masuk ke materi Six Sigma Mastery. Six Sigma merupakan metode peningkatan kualitas yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau defect dan meningkatkan efisiensi proses operasional. Tujuan dari Six Sigma adalah menghasilkan produk yang lebih konsisten, mengurangi pemborosan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta melakukan perbaikan proses secara terus-menerus. Dalam penerapannya, Six Sigma menggunakan 5 tahapan yang disebut image. Tahap pertama adalah define, yaitu menentukan masalah yang ingin diperbaiki. Tahap kedua measure, yaitu mengumpulkan data untuk mengetahui seberapa besar masalah yang terjadi. Tahap ketiga analyze, yaitu mencari penyebab utama dari masalah tersebut. Tahap keempat improve, yaitu melakukan perbaikan terhadap penyebab masalah. Dan tahap terakhir adalah control, yaitu memastikan hasil perbaikan tetap dipertahankan agar kualitas produk tetap konsisten. Di PT Unilever Indonesia, prinsip Six Sigma diterapkan melalui quality control dan continuous improvement yang didukung oleh Unilever Manufacturing System. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi jumlah produk cacat dan menjaga kualitas produk agar tetap sesuai standar. Setelah perusahaan berhasil meningkatkan kualitas produknya, tentu perusahaan perlu mengetahui apakah semua proses dilakukan sudah berjalan sesuai target atau belum. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang disebut Operational Excellence Matrix. Jadi, Operational Excellence Matrix adalah indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja operasionalnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah proses operasionalnya sudah berjalan dengan baik,
serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan melakukan perbaikan. Ada beberapa indikator yang sering digunakan. Yang pertama adalah KPI atau Key Performance Indicator, yaitu indikator utama untuk mengukur keberhasilan suatu proses. Yang kedua adalah productivity, yaitu mengukur seberapa besar hasil yang diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Kemudian ada efisiensi, yaitu mengukur seberapa optimal penggunaan waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya quality, yaitu mengukur apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai standar. Dan yang terakhir adalah customer satisfaction, yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Di PT Unilever Indonesia, berbagai indikator seperti produktivitas, kualitas produk, distribusi, lifetime, dan overall equipment effectiveness atau UEE dipantau melalui dashboard digital secara real-time, sehingga perusahaan dapat segera mengambil tindakan apabila terjadi penurunan kinerja. Setelah kita mempelajari keempat konsep tersebut secara terpisah, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan antara semuanya dalam menciptakan operational excellence. Kalau diperhatikan, keempat konsep yang sudah kita bahas sebenarnya saling berkaitan. Pertama, integrated factory blueprint menjadi dasar karena menghubungkan seluruh proses operasional perusahaan, sehingga semua bagian dapat bekerja secara terintegrasi. Kemudian, setelah sistemnya terhubung, perusahaan menerapkan digital operational excellence dengan memanfaatkan teknologi seperti ERP, IoT, dan automation agar proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, perusahaan menerapkan Six Sigma Mastery untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan jumlah produk cacat dapat diminimalkan. Setelah itu, perusahaan menggunakan Operational Excellence Matrix untuk mengukur apakah semua proses yang dilakukan sudah mencapai target yang diinginkan. Jika keempat konsep tersebut diterapkan secara bersama-sama, maka hasil akhirnya adalah Operational Excellence, yaitu operasional perusahaan yang lebih efisien, produktif, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Setelah kita memahami konsep dalam operational excellence, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan pada studi kasus PT Unilever Indonesia. Jadi, PT Unilever Indonesia memiliki jaringan bisnis dan distribusi yang sangat luas di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang fast moving consumer goods atau FMCG, Unilever harus mampu memastikan produk selalu tersedia di pasaran dan sampai ke konsumen tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem operasional yang terintegrasi, mulai dari proses produksi, penyimpanan di gudang, hingga proses distribusi ke berbagai daerah agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, Unilever juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah kompleksitas supply chain dan distribusi nasional, risiko keterlambatan pengiriman produk, kurangnya visibilitas data operasional apabila tidak dipantau secara real-time, serta potensi gangguan pada proses produksi maupun logistik. Selain itu, terdapat beberapa data pendukung yang menunjukkan pentingnya penerapan sistem ini. PT Unilever Indonesia memiliki jaringan distribusi FMCG yang kompleks di tingkat nasional, sehingga koordinasi antar bagian harus berjalan dengan baik. Tingginya permintaan pasar membuat perusahaan terus menjaga ketersediaan produk setiap saat. Kompleksitas distribusi juga meningkatkan risiko keterlambatan pengiriman maupun gangguan operasional. Di sisi lain, persaingan industri FMCG mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk secara berkelanjutan. Pada slide ini, saya akan menghubungkan teori yang sudah kita pelajari dengan penerapannya di PT Unilever Indonesia. Pertama adalah Integrated Factory Blueprint. Konsep ini diterapkan dengan mengintegrasikan proses produksi, gudang distribusi, dan supply chain, sehingga seluruh proses dapat berjalan lebih efisien dan saling terhubung. Yang kedua adalah Digital Operational Excellence. Unilever memanfaatkan ERP, automation, dan sistem monitoring digital untuk memantau proses produksi secara real-time, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Tiga adalah Six Sigma Mastery. Perusahaan menerapkan quality control dan continuous improvement untuk mengurangi produk cacat
dan menjaga kualitas produk tetap konsisten. Terakhir adalah Operational Excellence Matrix. Unilever menggunakan berbagai indikator seperti KPI, produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional sebagai dasar untuk mengevaluasi serta meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi, dari analisis ini kita dapat lihat bahwa PT Unilever Indonesia tidak hanya menerapkan satu konsep saja, tetapi menggabungkan seluruh konsep tersebut sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga kualitas produknya. Sekarang, saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar penerapan konsep tersebut menjadi lebih optimal. Rekomendasi yang pertama adalah mengintegrasikan sistem ERP dengan digital supply chain. Tujuannya agar seluruh data, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, dapat terhubung dalam satu sistem. Rekomendasi yang kedua adalah meningkatkan penerapan IoT dan automation system. Dengan adanya sensor dan sistem otomatis, perusahaan dapat memantau kondisi mesin secara real-time, sehingga potensi kerusakan dapat dideteksi lebih awal. Rekomendasi yang ketiga adalah menggunakan KPI dashboard. Dashboard ini berfungsi untuk memantau indikator kinerja, seperti produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi operasional. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui jika terjadi penurunan kinerja dan segera melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah menerapkan Six Sigma secara berkelanjutan. Artinya, perusahaan tidak hanya melakukan pengendalian kualitas ketika muncul masalah, tapi juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar jumlah produk cacat semakin berkurang dan kualitas produk tetap terjaga. Rekomendasi yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Melalui evaluasi rutin, perusahaan dapat mengetahui apakah target operasional sudah tercapai atau masih ada proses yang perlu diperbaiki, sehingga peningkatan kinerja dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah saya sampaikan. Baik, saya akan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felisa. Saya ingin bertanya, pada studi kasus PT Unilever Indonesia, perusahaan menerapkan Integrated Factory Blueprint, Digital Operational Excellence, Six Sigma, dan Operational Excellence Matrix. Secara kebersamaan, menurut Kak Alia, apakah keempat konsep tersebut memang harus diterapkan secara bersamaan atau perusahaan bisa tetap mencapai Operational Excellence jika hanya berfokus pada salah satu konsep? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, perusahaan akan sulit mencapai operational excellence jika hanya berfokus pada salah satu konsep saja. Hal ini karena keempat konsep tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Misalnya, Integrated Factory Blueprint berfungsi menghubungkan seluruh proses operasional. Setelah proses tersebut terintegrasi, Digital Operational Excellence membantu meningkatkan efisiensi melalui teknologi. Kemudian Six Sigma memastikan kualitas produk tetap terjaga, sedangkan Operational Excellence Matrix digunakan untuk mengukur apakah seluruh proses sudah mencapai target. Jika salah satu konsep tidak diterapkan, maka akan ada bagian yang kurang optimal. Contohnya, perusahaan mungkin sudah memiliki teknologi yang canggih, tetapi tanpa pengukuran kinerja dan pengendalian kualitas, perusahaan akan sulit mengetahui apakah proses operasionalnya sudah benar-benar efektif atau belum. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada audiens berikutnya. Kenalkan, saya Arul Mulan Ramadhani. Jadi, berdasarkan studi kasus PT Unilever Indonesia, menurut Kak Alia, jika perusahaan tidak melakukan monitoring menggunakan Operational Excellence Matrix, apakah penerapan ERP, IoT, dan Six Sigma tetap dapat memberikan hasil yang maksimal? Bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, hasilnya tidak akan maksimal. ERP, IoT, dan Six Sigma memang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Namun, tanpa Operational Excellence Matrix, perusahaan tidak memiliki alat untuk mengukur
Apakah perbaikan yang dilakukan benar-benar memberikan hasil sesuai target atau belum? Sebagai contoh, perusahaan mungkin sudah menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan data produksi, namun tanpa indikator seperti produktivitas, efisiensi, tingkat cacat produk, atau ketepatan waktu pengiriman, perusahaan akan kesulitan mengevaluasi apakah sistem tersebut sudah benar-benar meningkatkan kinerja operasional. Kalau bisa dipahami, Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar hari ini. Berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, Integrated Factory Blueprint, Digital Operational Excellence, Six Sigma Mastery, dan Operational Excellence Matrix merupakan 4 konsep yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan operasional perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Kedua, melalui studi kasus PT Unilever Indonesia, kita dapat melihat bahwa penerapan teknologi seperti ERP, IoT, automation, quality control, dan KPI dashboard membantu perusahaan mengintegrasikan proses bisnis, meningkatkan produktivitas. Ketiga, penerapan operational excellence bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan seluruh proses operasional. Selanjutnya, pada slide ini, berisi daftar referensi yang menjadi sumber dalam penyusunan materi webinar ini, baik dari jurnal maupun laporan resmi PT Unilever Indonesia. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada webinar hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurahmi dengan NIM 2422136 dari kelas MAN 4C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Operational Excellence, Integrasi Factory, Quality, Supply Chain, dan Productivity Blueprint. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana keempat blueprint tersebut saling terhubung untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, serta penerapannya melalui studi kasus Tesla. Pada slide selanjutnya, ada tujuan presentasi. Sebelum saya melakukan presentasi, di sini ada 3 tujuan dari presentasi ini. Yang pertama ada menjelaskan konsep operational excellence serta penerapan integrated factory, quality management, strategi supply chain management, dan operational productivity blueprint sebagai strategi peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, membahas keempat blueprint utama dalam manajemen operasi dan menghubungkannya melalui studi kasus Tesla. Yang ketiga, memahami keterkaitan antar blueprint serta menganalisis solusi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil studi kasus tersebut. Pada slide selanjutnya ada gambaran umum materi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut gambaran hubungan antar materi. Integrated Factory Blueprint menjadi fondasi sistem operasi perusahaan dengan mengatur aliran proses produksi dan integrasi informasi. Selanjutnya, blueprint kualitas dan peramalan memastikan kualitas produk tetap terjaga, serta membantu perusahaan memperkirakan permintaan pasar. Hasil peramalan tersebut digunakan dalam strategi supply chain management untuk mengelola pengadaan bahan baku, persediaan, dan distribusi. Kemudian seluruh proses tersebut bermuara pada operasional blueprint yang bertujuan meningkatkan produktivitas dengan biaya, waktu, dan pemborosan yang lebih rendah. Pada slide selanjutnya, yaitu ada materi pertama, Integrated Factory Blueprint. Integrated Factory Blueprint merupakan sistem yang menyatukan seluruh proses bisnis perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi dalam satu sistem yang terintegrasi. Pada Tesla, konsep ini diterapkan melalui sistem ERP bernama WARE yang menghubungkan seluruh fungsi perusahaan secara real-time. Konsep utamanya adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional, memanfaatkan ERP untuk pertukaran data secara langsung, menghubungkan produksi, inventory, distribusi, hingga keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Tujuan penerapannya sendiri adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi dan penyimpanan, mempercepat aliran informasi, mempermudah pengendalian proses, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Contohnya sendiri adalah ketika pelanggan memesan mobil melalui website Tesla, data pesanan langsung masuk ke sistem ERP Warp sehingga kebutuhan bahan baku, jadwal produksi, dan estimasi pengiriman dapat dihitung secara otomatis. Slide selanjutnya yaitu materi kedua, blueprint kualitas dan peramalan. Materi ini Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis dalam satu basis data. ERP membantu perusahaan mengelola produksi, distribusi, inventaris, hubungan dengan pemasok, hingga laporan keuangan secara terpusat. Karakteristik ERP antara lain menggunakan satu basis data, mendukung otomatisasi proses bisnis bersifat modular sesuai kebutuhan perusahaan, serta memerlukan dukungan manajemen dan pelatihan karyawan agar implementasinya berhasil. Melalui ERP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan menghasilkan keputusan yang lebih akurat karena informasi tersedia secara terintegrasi. Slide selanjutnya ada materi ketiga, strategis SCM Mastery. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah proses pengelolaan aliran bahan baku, produksi, persediaan, hingga distribusi produk kepada pelanggan. Tesla menerapkan supply chain yang terintegrasi melalui strategi integrasi vertikal, yaitu mengendalikan banyak tahapan rantai pasoknya sendiri. Strategi ini membantu Tesla menjaga kualitas produk, mengendalikan biaya, serta mempercepat proses produksi dan distribusi. Contohnya, ketika pesanan pelanggan masuk ke sistem ERP Warp, data tersebut langsung terhubung dengan stok, jadwal produksi, dan distribusi sehingga proses pengiriman dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada materi 4, Operational Productivity Blueprint. Operational Productivity Blueprint berfokus pada peningkatan produktivitas operasional perusahaan. ERP berperan penting karena mampu menggabungkan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas kerja, dan kualitas pengambilan keputusan. Contoh penerapannya sendiri dapat dilihat pada perusahaan manufaktur di Indonesia maupun Tesla yang menggunakan ERP Warp untuk menghubungkan proses pemesanan, produksi, pergunangan, hingga akuntansi dalam satu sistem. Selanjutnya, ada integrasi materi. Keempat blueprint ini yang telah dibahas sebenarnya saling berkaitan. Integrated Factory Blueprint menjadi dasar integrasi proses operasional. Blueprint kualitas dan peramalan membantu menjaga kualitas produk serta memperkirakan kebutuhan pasar. Strategi SCM Mastery memastikan ketersediaan bahan baku dan kelancaran distribusi. Kemudian, Operational Productivity Blueprint mengoptimalkan seluruh proses agar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, keberhasilan operasional perusahaan tidak bergantung pada satu blueprint saja, tetapi pada integrasi seluruh blueprint secara bersamaan. Selanjutnya ada studi kasus Tesla. Sebagai studi kasus, Tesla menggunakan sistem ERP Warp yang terintegrasi dengan strategi supply chain perusahaan. Latar belakangnya adalah kebutuhan Tesla untuk mengelola proses pemesanan, produksi, pergundangan, distribusi, dan akuntansi secara lebih efisien. Permasalahannya sendiri adalah meningkatnya permintaan kendaraan listrik serta tantangan rantai pasok global yang menuntut perusahaan menjaga efisiensi dan mengurangi biaya. Sebagai solusinya sendiri, Tesla mengembangkan sistem ERP Warp yang dibuat oleh 24 developer dalam waktu sekitar 3 bulan. Sistem ini memungkinkan pelanggan memesan mobil secara online, kemudian seluruh proses produksi dan pengiriman dihitung secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya ada analisis kasus Tesla. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Tesla berhasil mengintegrasikan seluruh proses operasional melalui ERP Warp. Sistem ini meningkatkan koordinasi antar bagian, mempercepat aliran informasi, dan mendukung pengambilan keputusan secara real-time. Selain itu, integrasi antara ERP dan supply chain membantu Tesla mengelola persediaan dengan lebih baik, mengurangi keterlambatan produksi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan operasional excellence dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan
digital dan sistem ERP yang terintegrasi. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan pemasok untuk menjaga stabilitas rantai pasok. Yang ketiga, meningkatkan akurasi peramalan permintaan agar produksi lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, melakukan pengendalian kualitas secara berkelanjutan untuk mengurangi kesalahan dan pemborosan. Dengan angka tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas operasionalnya. Selanjutnya dengan materi yang saya sampaikan, apa ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, mengapa Tesla memilih menggunakan sistem ERP-ware yang digunakan sendiri? Baik, saya akan langsung menjawab saja. Tesla membuat ERP Warp sendiri agar sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Warp mengintegrasikan proses pemesanan, produksi, gudang, distribusi, hingga akuntansi dalam satu sistem sehingga aliran informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan jika menggunakan sistem yang terpisah-pisah. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Audiens selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Brianti, NIM 242045. Mau bertanya, bagaimana hubungan antara Integrated Factory Blueprint dan strategi SCM Mastery? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan langsung jawab saja. Integrated Factory Blueprint berfungsi mengintegrasikan seluruh proses operasional perusahaan melalui sistem ERP. Sedangkan strategi SCM Mastery mengelola aliran bahan baku, persediaan, dan distribusi produk. Keduanya saling mendukung karena data yang dihasilkan dari sistem terintegrasi dapat digunakan untuk mengatur rantai pasok secara lebih efektif, sehingga biaya dapat ditekan dan pengiriman kepada pelanggan menjadi lebih cepat. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Sebagai penutup, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama ada operational excellence bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Yang kedua, integrated factory blueprint menjadi fondasi integrasi seluruh proses operasional. Yang ketiga, ada blueprint kualitas dan peramalan, membantu menjaga kualitas serta mengoptimalkan perencanaan produksi. Yang keempat, ada strategi SDM Mastery memastikan rantai pasok berjalan efektif dan efisien. Yang terakhir, seluruh blueprint tersebut berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas perusahaan sebagaimana terlihat pada penerapan ERP di Tesla. Selanjutnya ada referensi. Referensi yang saya gunakan yang pertama membahas perancangan sistem ERP pada proses bisnis produksi. Yang kedua menjelaskan implementasi ERP untuk efisiensi rantai pasok. Yang ketiga membahas pengaruh ERP terhadap efisiensi operasional perusahaan manufaktur. Yang keempat mengkaji penerapan ERP dan supply chain pada Tesla. Dan yang terakhir membahas faktor keberhasilan implementasi total quality management. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi audiens kalian sama sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fauzan dengan NIM 2422117 dari kelas MAN 4C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan total quality management, forecasting, dan transformasi digital untuk meningkatkan keunggulan operasional. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu bekerja secara efisien, cepat, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen operasi yang tepat agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kepuasan kepada pelanggan.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini ada 4. Yang pertama, memahami konsep total quality management atau total quality management sebagai pendekatan dalam meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Kedua, memahami pentingnya forecasting atau peramalan dalam membantu perusahaan merencanakan kegiatan operasional. Yang ketiga, mengetahui bagaimana transformasi digital melalui ERP, IoT, cloud computing, dan artificial intelligence dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, keempat, memahami bagaimana Lean Manufacturing dan Six Sigma digunakan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke slide Total Quality Management atau TQM. Slide ini membahas mengenai tentang Quality Management atau TQM. TQM ini merupakan pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan kualitas secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dalam konsep ini, kualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab. Bagian quality control tetap menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di dalam perusahaan. Melalui total quality management ini, perusahaan selalu melakukan evaluasi terhadap proses kerja sehingga kesalahan dapat dicegah sejak awal. Selain itu, keputusan yang diambil juga berdasarkan pada data sehingga lebih objektif. Dengan penerapan TQM ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih konsisten karena meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya akibat produk cacat, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya ada forecasting. Forecasting merupakan proses memperkirakan permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data historis maupun kondisi pasar. Peramalan sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, jumlah tenaga kerja, hingga pengelolaan ketersediaan. Apabila perusahaan melakukan forecasting dengan tepat, maka risiko kelebihan stok maupun kekurangan stok dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika peramalan tidak akurat, perusahaan dapat mengalami kerugian akibat persediaan yang berlebihan atau kehilangan kesempatan penjualan. Selanjutnya ada transformasi digital. Transformasi digital merupakan perubahan dari sistem kerja manual menjadi sistem yang lebih modern dan terintegrasi menggunakan teknologi. Melalui digitalisasi, data perusahaan dapat dipantau secara real time, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain meningkatkan efisiensi kerja, transformasi digital juga membantu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat proses bisnis, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada teknologi operasional modern. Dalam transformasi digital terdapat beberapa teknologi utama. Pertama adalah Internet of Things atau IoT, yang berfungsi memantau mesin maupun proses produksi secara real time. Kedua adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, yang mengintegrasikan seluruh data perusahaan, mulai dari produksi, persediaan, keuangan, hingga penjualan. Tiga adalah Cloud Computing, yang memungkinkan penyimpanan data secara online sehingga mudah diakses kapan saja. Terakhir adalah Artificial Intelligence atau yang bisa disebut AI. AI ini dapat membantu menganalisis data, memprediksi permintaan, bahkan memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya tantangan operasional. Meskipun teknologi terus berkembang, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Contohnya adalah data yang masih terpisah antar divisi, proses kerja yang belum efisien, adanya pemborosan, serta kualitas produk yang belum konsisten. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka biaya operasional akan meningkat dan kepuasan pelanggan dapat menurun. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Selanjutnya ada ERP, Lean, dan Six Sigma. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat menggabungkan 3 pendekatan utama. Yang pertama ada ERP. ERP ini untuk menyatukan seluruh informasi perusahaan dalam satu sistem. Yang kedua adalah Lean.
Lean manufacturing yang berfokus pada pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau pemborosan. Sedangkan Six Sigma digunakan untuk mengurangi variasi proses dan meminimalkan cacat produk. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi, sehingga perusahaan dapat bekerja lebih efisien sekaligus menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Selanjutnya ada Six Sigma. Six Sigma merupakan metode peningkatan kualitas yang menggunakan data dan analisis statistik. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesalahan sehingga proses produksi menjadi lebih stabil dan hasil yang diperoleh lebih konsisten. Selain meningkatkan kualitas produk, Six Sigma juga membantu perusahaan menghemat biaya operasional karena jumlah produk cacat menjadi lebih sedikit. Baik, selanjutnya ada DMAIC. Six Sigma diterapkan melalui 5 tahapan yang dikenal dengan DMAIC. Tahap pertama adalah define, yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diperbaiki. Tahap kedua, measure, yaitu mengumpulkan data mengenai proses yang sedang berjalan. Tahap ketiga, ada analis, untuk mencari penyebab utama dari masalah tersebut. Tahap keempat, ada improve, yaitu menerapkan solusi terbaik agar masalah dapat diselesaikan. Dan tahap yang terakhir adalah control, yaitu memastikan hasil perbaikan tetap dipertahankan sehingga kualitas tetap konsisten. Baik, integrasi dari seluruh materi ini yaitu apabila seluruh konsep ini digabungkan, maka perusahaan akan memperoleh keunggulan operasional. Total Quality Management membangun budaya kualitas, forecasting membangun perencanaan produksi, digitalisasi meningkatkan efisiensi, ERP mengintegrasikan seluruh data, Lean Manufacturing mengurangi pemborosan, sedangkan Six Sigma memastikan kualitas produk tetap terjaga. Kombinasi seluruh strategi tersebut mampu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu PT Indofood CBP. Perusahaan ini menghadapi tantangan berupa fluktuasi permintaan pasar, kualitas produk yang harus selalu konsisten, dan pengelolaan data yang cukup kompleks karena banyaknya divisi. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan Total Quality Management agar seluruh karyawan memiliki budaya menjaga kualitas. Forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan sehingga produksi menjadi lebih cepat. ERP digunakan untuk mengintegrasikan seluruh informasi perusahaan. Dan IoT dimanfaatkan untuk memantau proses produksi secara real time. AI membantu menganalisis data sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat. Selain itu, Lean Manufacturing diterapkan untuk mengurangi pemborosan, sedangkan Six Sigma digunakan melalui metode DMAIC untuk mengurangi produk cacat. Melalui kombinasi tersebut, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keunggulan operasional tidak dapat dicapai hanya dengan satu strategi saja. Perusahaan perlu menggabungkan dari antara Total Quality Management, Forecasting, Transformasi Digital, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma secara terpadu. Dengan penerapan tersebut, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi, menghasilkan produk yang berkualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta memiliki daya saing yang lebih kuat di era digital ini. Baik, yang selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana cara mengetahui bahwa Six Sigma berhasil diterapkan? Baik, akan saya jawab. Keberhasilan Six Sigma dapat dilihat dari menurunnya jumlah produk cacat, berkurangnya variasi proses, meningkatnya kepuasan pelanggan, dan menurunnya biaya operasional. Seperti berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, inti dari peningkatan keunggulan operasional adalah integrasi antara budaya kualitas melalui Total Quality Management, perencanaan yang akurat, melalui forecasting, serta dukungan teknologi digital seperti ERP, IoT, cloud computing, dan AI. Dengan ditambah Lean Manufacturing dan Six Sigma, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, menghasilkan produk berkualitas, dan meningkatkan daya saing. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman yang telah hadir di dalam Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Ayuni Felisia dengan NIM 2422132 dari kelas Manajemen 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen operasional yang berjudul Integrasi Manajemen Operasional dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, yang membahas tentang studi kasus Toyota Motor Corporation. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi saya. Yang pertama, memahami konsep efisiensi blueprint, integrate factory blueprint, strategi supply chain management, dan operasional productivity blueprint sebagai dasar peningkatan efisiensi operasional. Kedua, mempelajari penerapan konsep tersebut pada studi kasus Toyota Motor Corporation. Ketiga, menganalisis studi kasus berdasarkan teori manajemen operasional dan menghubungkan dengan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Dengan demikian, presentasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya strategi operasional dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan atau konsep yang menjadi alur pembahasan presentasi. Pembahasan diawali dengan efisiensi blueprint, yaitu upaya mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, Integrate Factory Blueprint berfokus pada integrasi proses produksi agar lebih efisien, fleksibel, dan menghasilkan kualitas yang tinggi. Kemudian, strategi supply chain manajemen membahas pengelolaan rantai pasok secara strategis untuk memastikan kelancaran material, informasi, dan kolaborasi antar pihak. Dan yang terakhir, operasional productivity blueprint bertujuan meningkatkan produktivitas melalui efisiensi proses, peningkatan kualitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Keempat konsep tersebut saling berkaitan dan akan dianalisis penerapannya pada studi kasus Toyota Motor untuk mencapai peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Masuk pada materi pertama, yaitu kita membahas efisiensi blueprint. Jadi, efisiensi blueprint merupakan konsep untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pemborosan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Konsep ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu mengurangi pemborosan seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas proses kerja. Tujuan penerapannya sendiri adalah menekan biaya operasional, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada Toyota yang menggunakan prinsip Lean Manufacturing yang menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dan dengan pendekatan ini, proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, untuk slide 5, materi kedua, membahas mengenai Integrate Factory Blueprint. Pada slide ini, dijelaskan mengenai Integrated Factory Blueprint, yaitu konsep pabrik modern yang mengintegrasikan mesin, manusia, data, dan teknologi agar seluruh proses produksi dapat berjalan secara terhubung, efisien, dan terkoordinasi. Karakteristik utama dari sistem ini adalah adanya integrasi antar mesin dan sistem produksi, pertukaran data secara real time,
otomatisasi proses, serta monitoring dan pengendalian produksi secara berkelanjutan. Dengan adanya integrasi tersebut, perusahaan dapat memantau seluruh aktivitas produksi secara lebih akurat. Penerapan sistem ini memberikan berbagai manfaat seperti mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh pekerjaan manual, meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi operasional sehingga biaya produksi dapat ditekan. Salah satu contoh penerapannya sendiri adalah pada Toyota yang menggunakan sistem produksi terintegrasi untuk menghubungkan setiap tahapan produksi. Dengan sistem tersebut, Toyota mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi melalui proses yang lebih cepat, fleksibel, dan efisiensi sesuai kebutuhan. Melalui konsep ini, perusahaan dapat membangun sistem produksi yang lebih modern, produktif, dan mampu bersaing di era industri digital. Pada slide ini membahas tentang strategi supply chain management, yaitu strategi untuk mengelola aliran bahan baku, informasi, dan produk mulai dari pemasok hingga sampai ke pelanggan secara efektif dan efisien. Di sebelah kanan terlihat alur rantai pasok yang dimulai dari supplier sebagai penyedia bahan baku, kemudian akan dikirim ke pabrik untuk diproses menjadi produk, selanjutnya akan disimpan di gudang, dan terakhir didistribusikan kepada pelanggan. Seluruh proses tersebut saling terhubung sehingga harus dikelola dengan baik agar berjalan lancar. Salah satu contoh penerapannya adalah pada Toyota yang menggunakan sistem just-in-time atau JIT. Melalui sistem ini, bahan baku dikirim sesuai kebutuhan produksi sehingga persediaannya tidak berlebihan dan biaya penyimpanannya dapat ditekan. Dengan penerapan manajemen rantai pemasok yang baik, perusahaan memperoleh berbagai manfaat seperti meningkatnya efisiensi rantai pasok, persediaan yang lebih terkendali, biaya operasional yang lebih rendah, serta pengiriman produk yang tepat waktu kepada pelanggan. Jadi, strategi supply chain management membantu perusahaan menghubungkan seluruh proses bisnis dari pemasok hingga pelanggan agar lebih efisien, hemat biaya, dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut, untuk slide 7, dijelaskan mengenai operasional productivity blueprint, yaitu kerangka kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya, proses kerja, dan budaya perbaikan. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada Toyota yang menerapkan sistem produksi Kaizen, yaitu filosofi perbaikan secara terus-menerus. Melalui pendekatan ini, Toyota berupaya menghilangkan pemborosan, meningkatkan efisiensi proses, dan memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Diagram pada bagian bawah menunjukkan tahapan peningkatan produktivitas mulai dari pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara optimal, kemudian didukung oleh proses operasional yang efektif. Selanjutnya ditetapkan budaya Kaizen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Setelah itu hasil akhirnya adalah produktivitas yang meningkat sehingga perusahaan mampu menghasilkan kualitas produk yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, operasional productivity blueprint membantu perusahaan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, proses kerja yang efisien, dan budaya perbaikan berkelanjutan sehingga mampu memberikan hasil terbaik bagi pelanggan. Setelah itu, pada slide ini ditampilkan integrasi dari seluruh materi yang telah dibahas sebelumnya. Keempat materi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Tahap pertama ada efisiensi blueprint yang berfokus pada upaya mengurangi keporosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah integrate factory blueprint, yaitu mengintegrasikan manusia, mesin, dan data agar proses produksi menjadi lebih terhubung dan berjalan dengan optimal. Yang ketiga ada
strategi supply chain management, yaitu strategi yang bertujuan mengoptimalkan aliran dari bahan baku, proses distribusi, hingga produk sampai kepada pelanggan secara tepat waktu. Yang keempat ada operational productivity blueprint. Adalah tahapan yang menerapkan budaya perbaikan untuk melakukan perbaikan atau berkelanjutan untuk kaizen meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi jika keempat konsep tersebut diterapkan secara terpadu, maka perusahaan akan memperoleh berbagai hasil positif, yaitu contohnya efisiensi operasional meningkat, produktivitas meningkat, kualitas produk tetap terjaga, biaya operasional menurun, serta kepuasan pelanggan semakin meningkat. Jadi keempat materi ini saling mendukung dalam membangun sistem operasional yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing sehingga perusahaan mampu memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Materi selanjutnya membahas studi kasus Toyota Motor Corporation sebagai contoh perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen operasional secara efektif. Yang pertama adalah latar belakang kasus menunjukkan bahwa Toyota menghadapi berbagai tantangan seperti gangguan rantai, pasok global, krisis semikonduktor, serta perubahan industri otomotif menuju kendaraan listrik. Jadi kondisi ini membuat perusahaan harus mampu beradaptasi agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Setelah itu, permasalahan yang sering dihadapi meliput gangguan pasokan semikonduktor, keterlambatan produksi, risiko pada rantai pasok global, serta tuntutan untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Jadi, untuk mengatasi tantangan tersebut, Toyota menerapkan berbagai strategi, yaitu Toyota Production System atau TPS, sistem just in time agar persediaan sesuai dengan kebutuhan, budaya Kaizen yang menekan perbaikan berkelanjutan, serta konsep lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Berkat penerapan strategi tersebut, Toyota mampu menjaga efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan kualitas produk, serta tetap kompetitif meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Dari studi kasus Toyota menunjukkan bahwa penerapan manajemen operasional yang terintegrasi dan berkelanjutan mampu membantu perusahaan menghadapi tantangan, meningkatkan efisiensi, serta mempertahankan daya saing di tingkat global. Materi selanjutnya, pada slide ini ditampilkan analisis khusus Toyota berdasarkan teori manajemen operasional yang telah dipelajari. Yang pertama ada efisiensi blueprint diterapkan melalui konsep lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya operasional dapat ditekan. Yang kedua ada Integrated Factory Blueprint, diwujudkan melalui Toyota Production System TPS yang mengintegrasikan manusia, mesin, dan sistem informasi sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Yang ketiga ada strategi supply chain management, diterapkan dengan sistem just in time dan kerjasama yang baik dengan pemasok. Hal ini membuat persediaan lebih efisien dan distribusi produk berjalan dengan lancar. Yang keempat ada operational productivity blueprint, diwujudkan melalui penerapan budaya Kaizen, yaitu perbaikan secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas produk. Setelah itu, pada bagian bawah ini dijelaskan hubungan studi kasus dengan berpikir kritis. Toyota mengawali proses dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis informasi,
menggunakan data produksi dan pasar. Setelah itu perusahaan mengevaluasi berbagai alternatif strategi. Setelah itu memilih solusi terbaik dan terus melakukan evaluasi agar perbaikan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Toyota tidak hanya didukung oleh penerapan teori manajemen operasional, tapi juga oleh proses berpikir kritis dalam mengambil keputusan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan operasional berdasarkan hasil analisis khusus. Solusi pertama adalah membangun sistem terintegrasi, sehingga seluruh proses dan data dapat terhubung dalam satu sistem. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat penyampaian informasi. Solusi yang kedua yaitu ada otomatisasi proses, khususnya untuk pekerja yang bersifat berulang dengan otomatisasi risiko kesalahan yang dikurangi dan waktu penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat. Solusi ketiga adalah meningkatkan keamanan data melalui penerapan standar keamanan yang baik agar informasi penting perusahaan tetap terlindungi. Agar solusi tersebut berjalan dengan baik, implementasinya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian perancangan sistem, dilanjutkan dengan implementasi, dan terakhir pelatihan serta evaluasi untuk memastikan solusi dapat berjalan dengan optimal. Alasan dipilihnya solusi ini itu adalah karena mampu meningkatkan efisiensi dengan menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan efisiensi melalui data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan, serta mendukung keberlanjutan karena sistem dapat terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Jadi dengan menerapkan rekomendasi solusi ini, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, serta daya saing secara berkelanjutan. Selanjutnya masuk di sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Mau nanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sinta Nurahmi. Apa yang menjadi alasan pemilihan Toyota sebagai objek atau studi kasus dalam pembahasan ini? Baik, langsung saya jawab saja. Jadi menurut saya, Toyota dipilih sebagai studi kasus karena perusahaan ini dikenal berhasil menerapkan sistem manajemen operasional yang sangat baik. Toyota juga memiliki sistem produksi yang menjadi contoh bagi banyak perusahaan di dunia. Oleh karena itu, Toyota merupakan contoh yang tepat untuk memahami bagaimana konsep-konsep manajemen operasional dapat diterapkan secara nyata. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya persilakan untuk audiens kedua. Baik, izin bertanya, bagaimana hubungan atau keterkaitan antara keempat konsep yang telah dibahas dalam materi ini? Baik, jadi menurut saya keempat konsep tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen operasional menjadi dasar dalam mengelola seluruh proses produksi. Supply chain management berperan dalam memastikan ketersediaan bahan baku dan kelancaran distribusi. Toyota Produksi System membantu meningkatkan efisiensi proses produksi, sedangkan Kaizen mendorong adanya perbaikan secara terus-menerus. Nah, jadi apabila keempat konsep tersebut diterapkan secara kebersamaan, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, pekerjaan lebih efisien, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai webinar kali ini, penerapan efisiensi blueprint, integrated factory blueprint, strategi supply chain management, dan operasional produktif blueprint secara terintegrasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses, produktivitas kerja, kualitas produk, serta
Daya saing di perusahaan. Studi kasus Toyota Motor menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan didukung oleh penerapan manajemen operasional yang efektif dan mampu berpikir kritis dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan menentukan solusi, serta melakukan perbaikan. Referensi yang saya gunakan berasal dari buku akademik dan dokumen resmi Toyota. Demikian webinar yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.